sini. Hari ini Mama Abdi mau bercerita tentang kejadian 2 hari yang lalu, tepatnya pada hari Jumat tanggal 26 November ya. Pada pagi hari Jumat hujan sangat deras sekali. Ya maklumlah ya, mungkin ini sudah memasuki musim hujan. Biasanya pada bulan November ini memang sudah memasuki musim hujan. Tepatnya mungkin sekitar jam setengah 7 ya. Saya mau ngasih makan ikan. Di belakang saya ada sedikit memelihara ikan di kolam terpal. Saya mau ngasih makan ikan nila ya. Nah, waktu saya mau ngasih makan ikan, saya lihat kan ada talang air itu penuh. Nah, kemungkinan salurannya itu tersumbat oleh daun-daun yang kering. Nah, jadi saya ngambil galah buat menyingkirkan daun-daun kering itu. Ketika saya mau membersihkan talang air itu, tiba-tiba ada yang lewat di dekat kaki saya. Saya kan kaget. Wah, apa ini? Saya kira ular. Ternyata saya lihat lagi warnanya kuning. Kuning emas-emasan gitu ya. Agak kaget juga saya. Setelah itu saya lihat kembali. Oh, ternyata ini belut. Wah, aneh kok belut warnanya kuning agak keemasan ya, pokoknya kuning aja. Karena selama ini yang pernah saya temukan, belut itu kan pada umumnya badannya pada bagian atasnya itu kan warnanya agak kecoklatan, lalu bagian bawahnya atau perutnya itu warnanya kuning. Nah, kalau yang ini belutnya itu berwarna kuning semua badannya, jadi seluruh badannya kuning. Kemudian ambil ember, ambil galah tadi ya, saya halau supaya dia masuk sendiri ke dalam ember tadi. Nah, setelah itu saya awalnya nggak ngeh kalau belut itu agak aneh, agak lain gimana gitu ya. Jadi setelah itu saya buka-buka Google, di sana saya lihat, oh iya ternyata memang ada belut yang warnanya kuning seluruh tubuhnya. Ya mungkin disebut juga sebagai belut albino ya, selain belut yang berwarna putih. Nah, jadi saya baca kan deskripsinya di sana, bla 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 gitu. Katanya ada belut warna kuning emas, kemudian matanya berwarna merah. Kemudian saya baru ngeh, loh, tadi ada matanya apa enggak ya? Nah, jadi tepat pada tengah hari. Nah, jadi kan setelah menangkap belut tadi saya nggak berani lagi lihat karena geli kan. Nah, setelah itu pada waktu siang, nah tengah hari itu saya lihat kembali. Nah, ternyata tidak ada. Awalnya sih saya mengira belutnya nggak ada matanya ya, karena memang nggak kelihatan sama sekali, seperti nggak punya mata sama sekali. Jadi saya kan rasa takut, khawatir, rasa aneh, rasa gimana ya. Masalahnya kan belutnya ini ketemunya di rumah, di taman samping ini ya, di samping dapur. Kan ruang dapur saya itu ada pintu yang mengarah ke pagar, dan pagarnya itu tertutup sama sekali, terbuat dari tembok ya, tertutup sama sekali. Tidak ada kemungkinan orang bisa masuk ya ke dalam sana. Nah, saya ketemunya di sana. Jadi rasa aneh, ini belut datang dari mana ya? Nah, karena saya pikirkan ada keanehan seperti itu, jadi saya merasa takut, jadi nggak berani lagi lihat-lihat belut itu. Sempat sih saya videokan belutnya waktu hari itu ya, tapi sambil merasa geli lah ya, sambil gidik gitu memvideonya karena merasa geli, rasa takut campur aduk ya, bingung juga karena nggak pernah ketemu yang seperti itu. Apalagi saya kirakan belutnya itu nggak ada matanya. Nah, jadi takut, lalu terlintas pikiran hal-hal yang mistis. Kan ini belutnya aneh, warna
makhluk alam sebelah lah gitu. Kadang dia kan bisa menyerupai berbagai macam makhluk, seperti apa saja yang dia inginkan dia bisa. Nah, jadi kan saya sempat khawatir, takut. Biasanya kan kalau nangkap hal-hal yang aneh seperti itu, kalau memang barang itu yang termasuk barang atau benda-benda yang berhubungan dengan mistis, biasanya kan bisa ada efeknya sama kita. Nah, saya takut kalau ada efeknya sama saya, sama anak saya, sama keluarga saya. Jadi saya merasa takut, rasa khawatir. Jadi deg-degan juga sih. Jadi seharian belutnya itu ditaruh di dalam ember itu aja. Teman-teman, daripada penasaran, yuk kita lihat videonya. Bagaimana sih belutnya? Nah, ini pagi tadi ketemu belut warnanya kuning. Seluruh badannya warnanya kuning, matanya nggak ada. Ini belut apa ya kira-kira? Ih, ngeri. Rasa geli lihatnya, ih. Nih, belutnya warnanya kuning, masih aktif. Tapi kok aneh ya, matanya nggak ada. Kedua belahnya nggak ada matanya, aneh ya. Ih, Allahu Akbar. Tuh lihat, matanya nggak ada kan? Aduh, ngeri. Tuh, Masya Allah, ngeri. Ih, nah, nih, coba lihat, nggak ada kan matanya. Ih, ngeri. Itu kepalanya kuning, semuanya warnanya kuning. Tuh, kuning semuanya nih. Ih, aduh, geli. Tuh kan, kuning kan, matanya nggak ada kan. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah, Allah Akbar. Aduh, apa sih ini? Ya Allah, ini belut betulan apa? Ih, Masya Allah. Ih, nih, ya kan, tuh matanya tuh nggak ada kan. Ih, ini kuning warnanya. Masya Allah, matanya belutnya kuning kan. Nah, ini video yang hari ini ya. Nah, lihat itu dia masih hidup loh. Nih, ya kan? Ih, kan di. Nah, itu ada ikan mati. Saya kasih ikan ke situ, siapa tahu kan dia mau makan ikan. Nah, kebetulan anak ikan nila tadi ada yang mati, saya kasihkan ke sini. Karena kan belutnya nggak makan. Belum makan dia. matanya harusnya. Ih, saya geli sekali. Ih, nih, tuh. Nah, ini tuh ada matanya, cuma kecil sekali matanya ya. Makanya kan saya kira kemarin nggak ada matanya ini.
Nah, mana ini? Nih kan masih gerak kan? Nah, dia masih aktif tuh kan, kuning, semua badannya kuning sekali, aneh kan? Jadi seperti itu teman-teman belutnya. Itu rekaman pada hari Jumat kemarin. Nah, kemudian hari Sabtu. Nah, pada malam Sabtunya saya deg-degan ya. Kebetulan saya juga lagi lembur, banyak kerjaan kan, jadi sampai sekitar jam 1 malam baru tidur malam Sabtu kemarin. Kalau ada mendengar suara-suara yang aneh ya, siapa tahu kan belutnya menangis atau apa, kan kita tidak tahu ya, sambil rasa takut, rasa gimana gitu. Nah, kemudian malam itu hujan turun lebat sekali sampai siang dan juga banjir. Pagi-pagi gini, saya lihat kembali belutnya apakah mati atau gimana. Saya khawatir kalau belutnya mati dan itu ternyata bukan belut sungguhan. Wah, risikonya itu bagi saya merasa takut sekali. Jadi saya lihat kondisinya, oh ternyata masih sehat dan juga masih lincah belutnya walaupun tidak saya kasih makan ya. Lalu saya pikir saya mau mencari makanan belut di tempat orang jualan ini, pakan ikan ya. Siapa tahu kan ada yang jualan, karena saya nggak tahu belut ini makannya apa. Jadi saya browsing di internet, cari-cari apa sih makanan belut. Ternyata di sana katanya kan cacing, keong sawah, habis itu apa banyak lah gitu kan, termasuk pasta. Nah, lalu saya kepikiran pasta itu kan sejenis kayak mie. Nah, jadi saya inisiatif kasih makan. Nah, jadi mie kering itu saya rendam di air, bukan direndam, kemarin saya masak ya. Nah, sampai dia agak lunak, saya masukkan ke ember belut tadi. Nah, setelah itu saya nggak berani lagi kan lihat-lihat. Sampai pagi hari Minggu saya lihat lagi, ternyata nggak dimakan, nggak doyan makan mie belutnya ya. Jadi saya bingung kasih makan apa lagi. Nah, ya cobalah kasih makan pelet ikan ya, kan ikan nila tadi kan ada umpannya, saya kasih makan sana, coba ternyata juga nggak dimakan. Jadi sampai sekarang ikannya nggak makan juga, ikan belut tadi nggak makan. Nah, sekarang sudah hari Senin, hari dari Jumat, Sabtu, Minggu, sekarang Senin, 4 hari. Oh no! Yang ada di dalam ember tersebut. Pagi tadi saya ganti kan airnya. Nah, di sana saya lihat dia masih sehat. Nah, kemudian saya lihat tadi ternyata ada matanya loh. Cuma kecil-kecil sekali matanya, pantas kan pada waktu awal itu saya kira nggak ada matanya. Nah, jadi kesimpulannya adalah ternyata belutnya itu punya mata. Nah, cuma kalau masalah apakah belutnya itu belut beneran atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas sampai sekarang masih ada dan alhamdulillah masih hidup. Oke, sekian dulu cerita dari Mama Abdi ya. Semoga ceritanya tidak membosankan. Doakan ya, semoga belutnya tetap sehat, bisa dipelihara sampai besar ya. Saya nggak makan belut. Kalau belut yang itu ya, kalau belut yang kayak yang biasa saya makan, saya doyan makan belut. Cuma kalau untuk masak sendiri atau membersihkan sendiri saya masih nggak berani ya, karena geli ya. Sampai sekarang pun saya merasa bergidik kalau ingat belut itu ya, rasa gimana gitu kalau melihat nih, rasa gimana gitu ya. Nah, jadi
Doakan ya teman-teman, mudah-mudahan belutnya sehat, dan itu mudah-mudahan memang belut asli, bukan belut jadi-jadian ya. Jadi kami tidak merasa khawatir lagi. Nah, sekian dulu cerita Mama Abdi. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Subscribe ya, di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.